senjata tajam yang terbuat dari unsur besi tidak akan mau melukai diri pemilik ajian Pancasona ini. Walaupun terlihat hebat, tetapi ini adalah tingkatan atau level paling dasar pemilik ajian Pancasona. Jadi ya level yang paling rendah ya, paling dasar. Nah sekarang itu. Nah ini yang terakhir ya teman-teman, kan ada 5 ya, panca itu 5. Pemilik ajian Pancasona yang paling tinggi levelnya mempunyai kemampuan luar biasa ini. Ini sangat-sangat luar biasa kalau menurut saya, extraordinary, di luar kebiasaan, anti mainstream. Seperti halnya ilmu rawa rontek ya, teman-teman tahu ilmu rawa rontek ya. Bisa dikatakan pemilik ajian Pancasona ini biasanya jika terluka, maka lukanya akan cepat sembuh dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat saja, misalnya dia terluka, terkena senjata tajam yang merobek tubuhnya, itu akan cepat tertutup lagi, rapat. Hanya perlu membasuhnya dengan air putih. Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Teman-teman, di Indonesia ini, di Nusantara ini, kita mungkin sangat akrab ya dengan hal-hal gaib, hal-hal supranatural. Di negara kita ini banyak penduduknya, mungkin masih banyak yang percaya dengan ajian-ajian, amalan-amalan supranatural atau hal gaib lainnya. Oke, sekarang saya ingin membahas yang namanya, mungkin teman-teman nggak mungkin tidak tahu atau tidak pernah mendengar. Saya yakin pernah mendengar ini, yang namanya ajian Pancasona. Oke, sekarang yang ingin saya bahas adalah ciri-ciri ajian orang yang memiliki ajian Pancasona. Oke, saya jelaskan dulu ya. Ajian Pancasona adalah ajian yang dimiliki oleh orang Jawa zaman dahulu. Lebih tepatnya, ajian ini dikenal sejak zaman Majapahit, sudah mulai terkenal ya. Walaupun ya, padahal sebelum zaman Majapahit, ajian ini sudah ada sejak zaman dulu ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya Prabu Angling Darma, itu juga memiliki ajian seperti ini. Itu karena Prabu Angling Darma itu sebelum kerajaan Majapahit, setahu saya. Koreksi saya bila saya salah, itu sekitar abad 1100. Nah, sedangkan Majapahit itu mulai dari 1300-an. Oke. Banyak tokoh sakti. Salah satunya yang dari zaman-zaman era-era itu adalah, sebenarnya mungkin teman-teman tidak pernah mendengar ini ya. Mungkin hanya mendengar pemilik ajian ini adalah Prabu Angling Darma yang tadi. Padahal Adipati Minak Jinggo atau Mbah Minak Jinggo juga memiliki ajian Pancasona ini, gitu loh. Cuma bedanya ya, ajian Pancasona Mbah Minak Jinggo bukan berasal dari hasil tirakatnya, tapi berasal dari mustikanya atau pusakanya. Nah, benda pusakanya kan teman-teman pasti tahu ya, Mbah Minak Jinggo atau Adipati Blambangan ini terkenal dengan wesi kuning, gitu loh, yang dimiliki oleh Mbah Minak Jinggo. Jadi ajian Pancasona itu nggak harus dari orang yang mengamalkan ilmu, tapi ajian tersebut bisa didapatkan dari kodam gaib, dari benda pusaka atau mustika tertentu. Konon cerita yang beredar, ajian ini adalah ajian yang asalnya dimiliki oleh Resi Subali. Nah, Resi Subali itu siapa? Resi Subali adalah Resi Hindu yang mempunyai sosok setengah kera, atau bisa dibilang siluman kera. Saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai ini. Kalau teman-teman tertarik silahkan Google aja. Saya tidak akan membahas ini, tapi saya akan membahas ciri-ciri orang yang memiliki ajian Pancasona. Jadi pemilik ajian Pancasona ini mempunyai 5 atau panca ya, dari namanya itu, ciri tersendiri. Salah satunya yaitu bersahabat dengan
benda tajam. Dalam arti senjata tajam apapun akan melunak yang terbuat dari besi, pastinya ya, logam. Segala senjata tajam yang terbuat dari unsur besi tidak akan mau melukai diri pemilik ajian Pancasona ini. Walaupun terlihat hebat, tetapi ini adalah tingkatan atau level paling dasar pemilik ajian Pancasona. Jadi ya level yang paling rendah ya, paling dasar. Nah, sekarang itu yang pertama. Sekarang yang kedua adalah dalam tingkatan di atas tingkatan sebelumnya yang tadi, pemilik ajian Pancasona biasanya mempunyai kemampuannya untuk menembus alam gaib, berkomunikasi dengan makhluk gaib, dan bahkan mampu memerintah bangsa gaib pada level-level tertentu. Jadi jangan heran biasanya pemilik ajian Pancasona ditakuti atau disegani bangsa gaib pada level-level tertentu karena dia mampu memerintah, mampu menyuruh, seperti itu. Yang ketiga adalah pemilik ajian Pancasona biasanya ciri-cirinya melakukan puasa rutin yang tidak pernah lepas atau dia tinggalkan kecuali terpaksa ya, untuk memelihara ilmu atau ajian tersebut agar ilmunya langgeng abadi gitu. Misalnya bisa puasa weton, yang penting dia melakukan tirakat minimal sebulan sekali. Puasa muti juga bisa, atau puasa pati geni. Oleh karena itu doa-doa yang dipanjatkan pemilik ajian ini biasanya terkabul, lebih mudah dikabulkan sama Tuhan Yang Maha Esa karena sering melakukan lelaku atau tapa atau tirakat seperti itu. Yang keempat adalah pemilik ajian Pancasona yang lebih di atas itu lagi nih. Ini mampu meredam api dan menaklukkan api agar tidak melukai dirinya. Api yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur api atau percikan api atau bara api. Hal ini juga termasuk bahaya santet, tinggi, teluh, dan guna-guna. Karena semua itu mengandung unsur api. Karena jin itu unsurnya api ya teman-teman ya. Gitu loh. Beberapa contoh bahaya api kebakaran, hutan, atau rumah, atau senjata api. Itu bisa menangkal, bisa menahan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan api akan tumpul atau takluk pada pemilik ajian ini. Jadi luar biasa ya teman-teman ya. Semakin tinggi tingkatannya, kemampuannya akan semakin hebat ya. Nah ini yang terakhir ya teman-teman, kan ada 5 ya, panca itu 5. Pemilik ajian Pancasona yang paling tinggi levelnya mempunyai kemampuan luar biasa ini. Ini sangat-sangat luar biasa kalau menurut saya, extraordinary, di luar kebiasaan, anti mainstream. Seperti halnya ilmu raw rontek ya, teman-teman tahu ilmu raw rontek ya. Bisa dikatakan pemilik ajian Pancasona ini biasanya jika terluka, maka lukanya akan cepat sembuh dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat saja, misalnya dia terluka, terkena senjata tajam yang merobek tubuhnya, itu akan cepat tertutup lagi, rapat. Hanya perlu membasuhnya dengan air putih. Biasanya yang diperlukan hanya air putih. Jadi misalnya terluka di tangan, hampir putus, dia hanya perlu air putih, dia akan mengusap-ngusap, nanti akan tersambung lagi ya. Itulah kemampuan yang sangat-sangat luar biasa dari ajian Pancasona ini ya. Misalnya, karena kan kalau di level tertentu pertama aja yang itu kan ibaratnya hanya tahan ya, belum sampai benar-benar kebal. Karena orang kebal itu sebenarnya nggak ada gitu loh, hanya mampu menahan gitu loh. Kalau di level 1 itu kan biasanya orang yang ingin membacok jadi nggak jadi gitu. Kalaupun ini sampai terkena, sampai robek, dia akan cepat tertutup kembali gitu loh. Hanya dengan air putih ya biasanya. Nah penyebabnya dikatakan bahwa pemilik ajian Pancasona susah untuk mati ya. Seperti halnya ilmu rawa rontek, ini untuk yang paling tinggi ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar kisah Jenglot atau Batara Karang, dipercaya Jenglot atau Batara Karang ini memiliki ajian Pancasona ini. Seperti itu. Nah, seperti itulah ya teman-teman ya, ciri-ciri orang yang memiliki ajian Pancasona.
Setelah teman-teman mendengar kesaktian dari ilmu atau ajian ini, pasti teman-teman takjub. Sayangnya ilmu dan ajian ini sudah sangat sulit ditemukan. Karena pada zaman sekarang ini sudah sangat sedikit orang yang menguasai ilmu ajian Pancasona ini ya. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. Walaupun sebenarnya ada. Semua kembali lagi kepada teman-teman ya. Apakah teman-teman percaya dengan ajian Pancasona di era modern ini? Tidak ada paksaan untuk percaya dengan video ini. Ini hanyalah mengenalkan sejarah mengenai leluhur-leluhur terdahulu yang memiliki ilmu-ilmu tertentu. Silahkan tinggalkan komentar dan pengetahuan Anda tentang ajian Pancasona ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya juga. Kalau teman-teman punya cerita mengenai orang yang punya ajian Pancasona, silahkan komen aja, nggak apa-apa. Akhir kata seperti itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Saya akan sajikan terus pengetahuan-pengetahuan mengenai dunia spiritual, supranatural. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.